tim IRTA, MSMA, dan Dorna Sport pada hari Jumat kemarin tanggal 20 Agustus 2022 sepakat untuk menambahkan sesi balap sprint race di musim kompetisi 2023. Aturan main sprint race cukup mudah. Yang pertama, sprint race dilakukan pada hari Sabtu, yaitu setelah Q1 dan Q2. Panjang balapan sprint race diperkirakan sekitar 50 putaran dari putaran untuk Grand Prix hari Minggu. Yang ketiga, grid untuk sprint race dan Grand Prix pada hari Minggu tidak berubah, ditentukan pada Q1 dan Q2. Yang keempat, sprint race tidak mempengaruhi grid di hari Minggu, sehingga pembalap bisa lebih leluasa mengeksplorasi kemampuan balapnya dan mampu menyuguhkan balapan yang menarik. Yang kelima, sistem poin pada balapan sprint race yaitu posisi 1, 2, dan 3 memperoleh poin 12, 9, dan 7. Sedangkan posisi 4 sampai ke 9 mendapatkan poin 6 dan seterusnya. Jadi pada pekan balap pada musim depan susunan balapannya menjadi seperti berikut. Hari Jumat akan diisi oleh 2 free practice yang lebih lama. Hari Sabtu ada 30 menit free practice dan langsung Q1 dan Q2. Setelah itu sesi sprint race dilakukan pada jam 15 waktu lokal dan Grand Prix hari Minggu tidak berubah. Setiap aturan baru yang akan dikeluarkan di MotoGP selalu ada pro dan kontra bagi sponsor media dan penggemar. Hal ini pun merupakan hal yang menarik, tetapi tidak bagi para pembalap. Mereka harus 2 kali melakukan balapan dan ini menambah resiko dan juga menambah beban kerja bagi mereka. Terkait hal itu, Hervé Foncarral dan Carmelo Ezpeleta menanggapi kritik tersebut. Diketahui beberapa pembalap mengungkapkan bahwa ia mengetahui sprint race dari media. Terserah tim untuk menginformasikan pembalap. Kami mengadakan pertemuan dengan tim pabrik dan tim pelanggan di Silverstone. Semua orang menyetujui konsep baru. Kami tidak bisa membiarkan pembalap mengetahui semua detailnya. Jika tidak, kami bisa melakukan konferensi pers hari ini. Dan saya tidak tahu kejuaraan lain di mana para pembalap terlibat dan mendengar sebanyak di MotoGP. Adapun terkait resiko saat balapan yang dilakukan, saya tidak melihat alasan mengapa Grand Prix harus lebih berbahaya bagi pembalap. Aspek keamanan adalah yang terpenting bagi Dorna. Saya ingat tahun 2003 ketika Kato meninggal dalam kecelakaan di Suzuka. Saat itu Carmelo Ezpeleta berkata kepada penyelenggara, "Jika tembok ini tidak dibongkar, kami tidak akan kembali." Dan semua orang percaya ia akan menyerah karena pemilik trek terkemuka. Tapi faktanya kami tidak pernah balapan di Suzuka lagi. Tak sampai di situ, pada akhir sesi tanya jawab, Ezpeleta pun meyakinkan bahwa di Komisi Keselamatan di sini di Silverstone pada Jumat malam, saya tidak mendengar kritik apapun tentang format baru dari para pembalap. Saya juga tidak mendengar ada kekhawatiran dari para pembalap, karena pada dasarnya Safety Commissions adalah asosiasi pengemudi. Di sana, di setiap Grand Prix, setiap suara pengemudi terdengar di sirkuit dan keselamatan secara umum. Setelah mengalami crash pada menit ke-12 di FP3, posisi Alex Espargaro akhirnya terlempar dari 10 besar. Melihat posisinya yang tidak menguntungkan, Alex berusaha sekuat tenaga mengejar ketertinggalannya. Di akhir sesi FP3, tepatnya pada menit ketiga, terlihat Alex hampir melakukan kontak dengan Zarco. Zarco terlihat terkejut ketika Alex menyalipnya. Diketahui Zarco masih melambat karena baru keluar dari pit.
Untungnya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dari kedua pembalap. Dikutip dari The Race, keduanya memberikan komentar. Dia datang ke garasi untuk meminta maaf, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak punya tempat lain untuk dituju, dan mungkin kita perlu menambahkan sedikit aspal di sana. Saya mengatakan kepadanya bahwa ya, dia benar. Tetapi ketika Anda keluar dari pit lane dan Anda harus berbalik. Dia berbalik dan melihat saya. Tetapi ini bukan berarti Anda dapat bergabung dengan trek. Anda tidak dapat bergabung dengan trek saat Anda keluar dari pit. Dan orang lain datang dengan kecepatan 300 km per jam. Selain itu, Alex juga tidak menyalahkan sepenuhnya Zarco. Dia juga menyatakan ia juga bersalah karena kurang cermat melakukan perhitungan dan tidak memberikan ruang lebih kepada Zarco. Dan dia menggarisbawahi, dengan adanya kejadian itu kita semua bisa belajar dan menambahkan sedikit aspal di sana. Ketika saya keluar dari pit, saya tidak melihat siapapun karena blind spot. Saya membuka sedikit throttle, kemudian saya menengok ke belakang dan saya melihat Alex. Saya mencoba untuk bergeser ke kanan, tetapi dia sedikit berlebihan untuk tetap dekat dengan saya. Dia bisa saja bertahan 1 meter lebih. Untungnya kami tidak bersentuhan. Saya pikir saya tidak bisa pergi lebih ke kanan.